Halo teman-teman semua, kita akan mencoba memperkenalkan sebuah produk dari brand Total. Ini produknya sangat-sangat premium, kuat dan tahan lama. Sebelum kita perkenalkan, sebelum kita perlihatkan isi dalamannya, nanti kita akan unboxing ya saudara-saudara semua. Kita lihat dulu bentuk dan tekstur boxnya. Dalam paket pembeliannya ini adalah bor SDS Plus. Kotaknya cukup kokoh, tebal, dan bagian belakangnya ini sudah terlihat seperti ini. Bagian belakangnya kotaknya ini seperti ini. Bagian depannya lebih keren lagi karena tulisan Total ini benar-benar dicetak pada plastik boxnya ini, bukan stiker-stikeran. Sini ada sedikit skema tentang apa yang ada dalam paket pembelian dalam boxnya ini. Ada unit utamanya, charger, baterai, dan ada hadiah seperti blender ya. Boxnya kokoh, gagangnya merah dan hebat, benar-benar premium. Langsung kita unboxing ya teman-teman. Kita lihat isinya apa saja di dalamnya, apakah benar-benar yang ada di skemanya ini ataupun tidak. Nanti kemudian setelah kita unboxing, kita review, kemudian kita tes supaya teman-teman bisa tahu. Ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai kacamata karena namanya produk baru, biasanya silau ya, masih glossy. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, saya takut silau karena glossy. Rupanya warnanya ini memang keren, nyaman di mata. Perpaduan hijau tua dan silver ini, abu-abu atau silver ini, nanti kita perlihatkan satu persatu. Sebelum saya keluarkan, sebelum saya unboxing, saya perlihatkan nih Insilut. Isinya seperti ini teman-teman ya. Boxnya besar, pengancingannya seperti ini. Angkat kemudian tarik seperti ini, dengan buka. Isinya seperti ini. Di kiri dan kanan ini benar-benar ada hadiah untuk blender. Saya mengocok telur, membuat sambal atau mengadon-ngadon makanan ringan. Pertama kita lihat bonusnya dulu ya. Ini mesin blendernya. Entah dia menggunakan baterai seperti apa. Yang jelas dia menggunakan pengecasan 5 volt atau pengecasan smartphone. Karena di sini terdapat slot cas untuk tipe C. Apakah dapat kabel casnya? Oh, dapat kabel cas dan dapat blade blendernya. Nah, ini mata pisaunya. Nanti kemudian kita ke arah unitnya. Dapat cas duduk. Ini dapat cas duduk. Dapat baterai. Baterainya ada koper pengamannya ya di sini. Kalau mau disimpan boleh begini. Kemudian, jarang-jarang sekali kita membeli paket bor atau paket tools yang dilengkapi dengan fungsinya, pengeboran dan pembobokan. 4 unit mata bor. Kemudian unit utamanya. Unit utamanya. Keren. Halus, lembut, finishing rapi. Kita akan review ya teman-teman. Boxnya kita singkirkan dulu. Nih. Keren sekali. Kita pasang baterainya supaya bisa berdiri. Kalau tidak pakai baterai, dia berdirinya seperti ini ya teman-teman. Kita buka penutup koper baterai, kemudian kita selopkan seperti cordless pada umumnya. Klak. Suaranya. Ada stop start di situ. LED-nya di sini. Nanti kita review lebih jelasnya lagi. Sekarang dia berdiri seperti ini ya. Untuk bonusnya saja seperti ini, mewah. Ini mewah sekali. Untuk bonusnya aja sudah mewah. Ada brand Total di situ. Kemudian di atasnya juga ada tulisan Total. Nah, nanti bagian atasnya ini ada lighting yang menyala sesuai dengan power yang kita tekan di tombol sini. Kita pasang, cukup tusuk aja seperti ini dimanapun. Kemudian kita putar ke kanan sesuai arah baut pada umumnya. Klak, nanti ada rasa klak. Kemudian pisau yang di sini ada pisau, nanti akan berputar. Dan hati-hati, ini tajam sekali. Ini bukan produk-produk buatan-buatan yang asal-asalan. Ini stainless, benar-benar stainless. Dari sini stainless dan pisaunya tajam sekali. Untuk mengaktifkannya, kita tekan tombol kunci pengaman di sini. Di sini ada tombol kecil pengaman. Ditekan dulu, baru kita bisa tekan trigger utamanya. Tekan trigger utama, kita posisikan lebih baik di tengah atau ke bawah ya, di tengah atau ke bawah sini. Supaya tombol atasnya ini bisa difungsikan sebagai power tambahan. Karena di bawah ini tak adalah power sedang. Nah, ini dia bunyi. Nah, sambil menekan ke bawah seperti ini, kita tekan di posisi atas tombol ini ada power tambahan. Ini tombol bawah. Nah, ini tombol power tambahan. Jadi speednya bertambah. Ya, jadi ada 2 speed di sini. Seperti ini, kemudian tambah tekan di atas, dia powernya speed bertambah.
Speed bertambah dengan adanya LED indikator yang ada di tampuknya ini ya. Nah, ini warna hijau, kita tambah power. Nah, dia jadi warna merah. Kabel cas untuk pengecasan blender itu tadi ini lebih kurang 80 cm. Kemudian chargernya ini ada satu LED indikator. Kalau kita ngecas dia akan berkedip-kedip. Setelah full, kedipannya pada LED ini akan berhenti. Kemudian ada keterangan di sini, batas-batas penggunaan dan daya juga ada di sini ya. Input 220 sampai 240. Jadi variabel listrik di rumah kalau bermain sampai 130, 135 itu masih bisa digunakan. Jadi aman karena mungkin dia menggunakan komponen switching di sini ya, supaya penggunaan listrik bisa variabel. Frekuensinya di sini 50 sampai 60 kHz. Konsumsi daya 50 watt, daya keluaran 2 ampere, tegangannya 20 volt. Baterai WIS 4 ampere. Kemudian aksesoris lainnya. Ini ada hand grip tambahan ya, tanpa menggunakan baut-baut yang menyulitkan di sini. Tidak ada baut-baut, melainkan langsung terletak pada hand gripnya ini. Jadi tidak ada baut-baut di sini. Ini juga sudah dilapisi finishing yang halus dengan rubber yang empuk. Ini ada stopper untuk pembatas kedalaman mata bor ya. Jadi ini kita bisa adjust dia sesuai dengan kedalaman mata bor yang kita inginkan. Kalau keluarnya ini lebih panjang, itu artinya mata bor yang masuk semakin pendek. Kalau ini kita masukkan ke dalam, itu artinya pengeboran kita menjadi dalam masuknya. Nah, ini bisa kita mainkan. Suka dengan posisi seperti ini, suka dengan posisi seperti ini, atau suka dengan posisi seperti ini. Nah, kalau teman-teman suka ngebornya seperti ini, silahkan. Kita coba dengar suaranya. Baterai sudah saya pasang, kita coba tes triggernya. Triggernya ini ada pengaturan reversible di atas triggernya. Sekali pencet, LED di sini menyala untuk beberapa detik dan mati untuk beberapa detik kemudian. Oke, sekarang mati, kita pencet sedikit aja. LED-nya di situ hidup. Dia bisa variable speed. Kita coba, ini kita tekan pelan-pelan seperti ini. Nah, kalau kita tekan dalam juga dia semakin laju. Dan ada soft startnya. Jadi kalau kita pencet langsung full ke dalam dengan RPM yang sangat tinggi, dia tidak langsung melonjak. Kita dengar. Keren sekali teman-teman. Kalau untuk melepasnya ini kita tarik, baru bisa keluar mata bornya. Oke. Untuk memasangnya cukup kita pasang aja langsung. Nah, kalau tidak pas misalnya, ini ada coakannya. Kalau tidak pas kita bisa putar-putar. Di mana enaknya? Sekarang kita berada di mode pengeboran biasa. Kalau kita melakukan pengeboran biasa, kita harus sediakan mata bor untuk pengeboran biasa. Nah, jadi ini kita bisa mengebor material-material apa saja, bisa kayu, bisa besi, bisa beton, dan bisa menghancurkan beton. Jadi di mode ini adalah mode pengeboran biasa. Jika kita sudah masuk ke pengeboran beton, kita harus ganti dia dengan mata beton. Kemudian kita pindah ke posisi jam 12 ke atas, tekan dia berada di pengeboran beton. Untuk pengeboran beton ini kita bisa menggunakan mata bor khusus beton supaya enak pengerjaannya ya. Untuk beton seperti ini pun masuknya mata bor ini cukup lancar sekali tanpa hambatan. Genggaman pun enak di sini pada saat pengeboran beton. Kemudian kita mengganti dengan mata bobok atau mata penghancur beton atau mata penghancur batu ya, seperti ini. Kita tekan aja. Kalau tidak mau kita putar lagi. Nah, tekan. Jangan lupa knopnya ini kita tekan lagi. Tekan knop hitam. Kita arahkan ke rotasi mata di antara pengeboran beton dan pembobokan atau penghancuran, supaya kita bisa memutar mata boboknya. Setelah mata pahat sudah kita arahkan, kemudian mode yang pemutaran ini tadi kita arah ke yang sebenarnya. Di sekarang bornya sudah siap kita gunakan. Untuk pembobokannya ini bebas mau bobok apa saja, mau bobok kayu pun boleh, batu boleh, cor-coran boleh, plasteran boleh. Kita sudah memperlihatkan bahwa pembobokannya ini cukup enak dan variabel sekali. Triggernya ini dia sudah mempunyai shock start juga enak.